Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan perilaku ekonomi. Ada perilaku ekonomi konsumsi dan produksi yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, agar kita memperoleh gambaran soal yang akan kita dapatkan di sini, bahwa kita diberikan eh, kisi-kisi oleh Kemendikbud. Nah, kisi-kisinya adalah disajikan kasus tentang perilaku ekonomi, peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi konsumsi di masyarakat. Nah, nanti di kisi-kisi soal ini, Bapak Ibu, kita akan diberikan soal tentang sebuah perilaku ekonomi, yaitu konsumsi. Nah, dari perilaku tersebut, kita akan memberikan contoh yang terkait dengan perilaku ekonomi konsumsi. Baik, kita langsung saja ke soalnya, Bapak Ibu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumsi adalah titik-titik. Baik, ketika Bapak Ibu mendapatkan soal yang eh, pernyataannya sangat panjang sekali seperti ini, maka Bapak Ibu langsung saja untuk membaca pertanyaannya. Pertanyaan biasanya ada di pilihan di atas pilihan jawaban. Baik, maka pertanyaannya di sini adalah yang ini ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumsi adalah titik-titik. Berarti kita akan langsung menganalisis mana yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi rumah tangga konsumsi. Berarti jelas yang ditanyakannya yaitu tentang konsumsi. Apakah satu, menjual barang faktor produksi? Nah, kalau menjual barang faktor produksi, ini lebih kepada distributor ya. Distributor. Kemudian yang kedua, membeli barang konsumsi. Membeli barang konsumsi jelas bahwa ini adalah perilaku konsumsi. Baik, kita ini adalah konsumsi. Yang ketiga, membayar harga barang faktor produksi. Nah, kalau orang yang membayar harga faktor produksi, maka ini termasuk kepada perilaku produsen atau produksi. Berarti yang benar di sini adalah nomor 2. Nomor 2 itu di antara tadi nomor 1 jelas salah ya, berarti A, B, C itu salah. Yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, nomor 2 antara D dan E. Tadi kita sudah menganalisis nomor 3 salah, berarti yang E otomatis salah Bapak Ibu. Baik, kita akan lihat dulu yang nomor 4 ini apakah benar atau tidak. Membayar harga barang konsumsi. Nah, membayar harga barang konsumsi dengan membeli barang konsumsi itu sama Bapak Ibu. Ini adalah perilaku konsumsi. Konsumsi. Kemudian yang kelima, berarti 24 sudah benar. Yang kelima, membeli barang faktor produksi. Membeli barang faktor produksi dengan membayar harga barang faktor produksi itu termasuk pada perilaku produsen atau produksi. Produsen. Kemudian yang keenam, menerima harga barang konsumsi. Nah, ketika Bapak Ibu menerima harga barang konsumsi, ya, harga barang konsumsi, maka ini termasuk kepada distribusi. Nah, jadi yang tepat di sini hanya ada pilihan 2 dan 4 ya. Berarti di sini tidak ada jawaban benar. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan 2 dan 4. Untuk yang 6 itu jelas bahwa itu termasuk ke dalam distribusi. Kenapa distribusi Bapak Ibu? Karena dia menerima harga barang konsumsi. Menerima harga barang konsumsi dari seorang pembeli. Nah, kita kan penjual. Berarti kalau penjual itu mendapatkan uang atau menerima harga barang konsumsi tersebut. Jadi di sini jawaban yang tepat di yang nomor 6 adalah distribusi. Oke, untuk yang ini tidak ada jawaban yang tepat ya. Berarti jawaban yang tepat hanya 2 dan 4. Soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam kegiatan ekonomi, seseorang yang disebut konsumen adalah titik-titik. Apakah A membeli faktor produksi, B meningkatkan nilai guna suatu barang, C menyalurkan barang atau jasa ke konsumen, D menggunakan atau menghabiskan suatu barang dan jasa,
E membeli ayam untuk membuat bakso. Baik, kita lihat pertanyaannya. Seseorang yang disebut konsumen. Oke, orang yang disebut konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah orang yang menghabiskan atau menggunakan barang. Orang yang menggunakan barang atau jasa. Oke. Kita lihat pilihan yang A, membeli faktor produksi. Nah, kalau membeli faktor produksi ini termasuk kepada perilaku produsen. Yang B, meningkatkan nilai guna suatu barang. Meningkatkan nilai guna suatu barang juga termasuk kepada perilaku produsen. Kemudian yang C, menyalurkan barang atau jasa ke konsumen. Kegiatan menyalurkan merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam distribusi. Maka kalau orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor, atau ini kita sebut dengan distribusi karena penyaluran barang. Kemudian yang D, menggunakan atau menghabiskan suatu barang dan jasa. Nah, ini yang termasuk ke dalam konsumen. Karena orangnya menggunakan atau menghabiskan suatu barang dan jasa. Kemudian, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Kemudian yang E, membeli ayam untuk membuat bakso. Nah, membeli ayam untuk membuat bakso, nah orang yang membuat bakso itu adalah perilaku produsen. Nah, kemudian kegiatan dalam membeli ayam ini termasuk ke dalam perilaku produsen juga karena dia membeli bahan pokok untuk membuat bakso. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami ya terkait dengan perilaku konsumen atau perilaku konsumsi ini. Jadi Bapak Ibu cara belajarnya di nanti walaupun dimanapun Bapak Ibu belajar harus bisa mengetahui pilihan A, B, C, D, E itu apa sih. Nah, oleh sebab itu kalau belajar bersama kami kita akan jelaskan setiap pilihan jawabannya agar Bapak Ibu bisa memahami. Nah, Bapak Ibu, kita mengadakan bimbel pretest PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Yang kita bahas nanti adalah soal asli sesuai FR tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Dan pasti soal kami adalah soal yang terakurat, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengikuti bimbel kami, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 kali pertemuan dari jam 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pembahasan materi terupdate di pertemuan tersebut yang soalnya sesuai FR tahun 2020 dan 2023 dan sesuai kisi-kisi tahun 2023. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Jadi soal tryout yang kita berikan di sini ada sebanyak 120 soal per tryoutnya. Nah, dari tryout tersebut kita berikan soal-soal terakurat ya. Kita bahas sesuai dengan kisi-kisi maupun materi terupdate yang kita dapatkan dari teman-teman yang FR kemarin atau yang pernah pretest di bulan April. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan 10 video rekaman bimbel. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan file soal plus pembahasannya. Nah, soal yang kita bahas di pertemuan tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan filenya serta juga videonya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 10 menit mini tryout ya. 10 mini tryout ini kita akan berikan satu-satu dari setiap pertemuannya. Bimbel kami terbukti dan terpercaya Bapak Ibu, untuk biayanya hanya Rp200.000. Insya Allah untuk pelaksanaan nanti di bulan Mei.
Untuk cara pendaftaran, Bapak Ibu, daftar pretest underscore nama underscore nomor WA, kirim ke WA kami di 081803358023. Nanti kita akan menggunakan media Google Meet untuk pembelajarannya. Nah, berikut kami akan berikan jadwal prediksi kami. Insya Allah nanti kita akan laksanakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 26. Nanti juga kita sesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Kemendikbud ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas dari pedagogi, RPP, kita bahas selama 2 hari. Kenapa RPP ini kita bahas 2 hari, Bapak Ibu? Karena soal yang muncul itu kebanyakan adalah RPP atau rencana pembelajarannya yang banyak keluar nanti terkait dengan KI, KD, merumuskan indikator, dan lain-lain. Kemudian nanti akan kita bahas PTK, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan terakhir nanti kita akan bahas tryout-nya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan saja langsung ke soalnya Bapak Ibu. Nah, di soal ini kita akan bahas terkait dengan perilaku ekonomi produksi. Itu berdasarkan kisi-kisi yang diberikan, yaitu terkait dengan perilaku ekonomi produksi. Disajikan kasus tentang perilaku ekonomi produksi, peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi produksi di masyarakat. Jadi jelas pertanyaannya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan tentang perilaku ekonomi produksi. Langsung saja kita bahas soalnya. Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam kegiatan yang dilakukan rumah tangga produksi adalah titik-titik. Baik, kita akan analisis soalnya. Yang bukan termasuk ke dalam kegiatan dalam rumah tangga produksi berarti yang bukan ya. Oke, kita cari yang bukan termasuk ke dalam kegiatan rumah tangga produksi. Yang A, memproduksi barang dan jasa, ini termasuk ke dalam kegiatan produksi. Jadi jawaban A bukan jawaban yang benar karena yang ditanyakan adalah yang bukan. Yang B, membayar pajak pada pemerintah. Oke, yang B ini kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Yang C, membeli barang faktor produksi. Nah, yang C merupakan kegiatan dari produksi. Kemudian yang D, menerima upah dan bunga modal. Nah, menerima upah dan bunga modal ini bukan termasuk ke dalam kegiatan produksi ya. Oke, jadi yang D kita simpan. Kemudian yang E, membeli kedelai untuk membuat tempe. Membeli kedelai untuk membuat tempe itu termasuk ke dalam produksi. Kenapa produksi? Karena dia akan membuat tempe. Nah, kalau kita diberikan pilihan jawaban antara B dan D, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Kenapa bukan yang D? Menerima upah. Nah, kalau orang yang menerima upah itu biasanya dalam bentuk jasa atau produksi dalam bentuk jasa. Produksi dalam bentuk jasa. Misalkan seorang tukang cukur, maka dia akan diupah atas jasa yang diberikan yaitu mencukur. Tukang salon juga seperti itu dan produk-produk jasa lainnya. Kemudian bunga modal. Nah, di sini modal juga diberikan. Nah, itu kalau Bapak Ibu menerima modal dari bank. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bunga modal. Nah, ini termasuk ke dalam perilaku produksi. Oke, kalau yang B, kenapa jawaban B yang benar? Karena yang ditanyakan adalah yang bukan. Membayar pajak pada pemerintah ini termasuk kepada perilaku konsumsi. Kenapa termasuk ke dalam perilaku konsumsi? Karena dalam kegiatan kita berbelanja pasti kita membayar pajak ya. Kita sendiri yang membayar pajaknya, kita kena PPN atau PPh-nya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang kita dapat bahas di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.